Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk materi hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Apakah ada laporan tidak bisa masuk karena jumlahnya terbatas? Saya lihat 99 ini yang masuk, jadi saya rasa bisa ya. Di atas 100. Tidak ada ini ya. Oke. Baik, untuk absen saya create-kan sebentar. Sudah saya chat untuk kelas A, kemudian kelas B, kemudian kelas C. Kelas D, sorry. Kelas D. Oke, silahkan sambil absen. Untuk kelas seperti biasa ya, dikasih A, B, C, D depannya, kemudian NRP, kemudian nama. Untuk 10 menit pertama silahkan dinyalakan kameranya. Baik, saya sudah buatkan link untuk upload tugas ya, tapi saya belum ngecek. Mudah-mudahan sudah tidak ada kendala ya. Oke, kita sekarang masuk ke materi tetap solving recurrence relation, namun permasalahannya lebih kompleks. Ya. Jadi permasalahannya lebih kompleks, kita gunakan generating function. Oke. Jadi generating function ini adalah untuk menyelesaikan recurrence relation yang menggunakan forward atau backward tidak kelihatan polanya, kemudian dibawa ke persamaan kuadrat juga tidak memungkinkan, atau persamaan suku banyak tidak memungkinkan, karena yang memungkinkan kan bentuknya tertentu ya, bentuk linier. Kalau misalkan ada bentuk yang
tidak linier, yaitu agak sulit. Nah, sehingga menggunakan metode generating function ini. Jadi generating function itu sebenarnya adalah notasi yang digunakan untuk menyatakan baris. Generating function dari baris A0, A1, A2, A3, AK adalah GX. Ya, jadi barisnya A0, term ke-0, term ke-1, term kedua, dan seterusnya. Ya. Persamaannya adalah GX, G itu generating, jadi kata generating ya, GX sama dengan A0 sebenarnya adalah X 0 pangkat 0. Pangkat 0 itu kan 1, atau X pangkat 0 sebenarnya. Pangkat 0 itu kan 1. Jadi sebenarnya itu AX pangkat 0 gini ya. Karena X pangkat 0 itu 1, maka nggak perlu ditulis. A0 plus A1 X pangkat 1, A2 X pangkat 2, A3 X pangkat 3, sampai nanti adalah AK X pangkat K. Ini generative function definisinya seperti ini. Nah, ini gimana cara menyelesaikan untuk recurrence relation-nya? Itu masih nanti. Sekarang kita masuk ke definisi dulu dari generating function. Anda mengetahui konsepnya dulu generating function apa, nanti penerapannya ada di belakang. Oke, ini kalau misalkan diganti dengan notasi sigma, ya polanya kan A0, A1, A2 plus ya. Ini kalau plus itu berarti kan pakai notasi sigma ya. Notasi sigma AK, di mana K-nya mulai dari 0 ya. Notasi sigma AK, K sama dengan 0, kalau sampai tak terhingga atau sampai titik-titik gitu ya. Ini berarti sampai tak terhingga K-nya X pangkat K. Nah, seperti itu. Jadi generating function atau GX itu sama dengan notasi sigma, K sama dengan 0 sampai tak terhingga AK X pangkat K. Oke. Kalau berhingga bagaimana? Kalau berhingga ya tidak sampai tak terhingga, sampai N ya, A0 plus A1X, A1, A2, X pangkat 2, plus dan seterusnya sampai AN, X pangkat N, tergantung nanti mau berhingga atau tak berhingga. Contoh, tentukan generating function dari baris AK, notasi baris AK dengan AK sama dengan 3. Berarti kalau 3 itu AK sama dengan 3, berarti A0 sama dengan 3, kemudian A1 sama dengan 3, A2 sama dengan 3, 3, dan seterusnya. Bentuk barisnya seperti itu. Generating function-nya gimana? AK sama dengan 3, berarti kan generating function-nya, itu tadi kan notasi sigma, K sama dengan 0 sampai tak terhingga, umumnya sampai tak terhingga ya. AK-nya 3, X pangkat K. Ini gitu aja. Itu kasus yang, atau contoh soal yang A. Kalau yang B, AK sama dengan K plus 1, berarti A0-nya itu adalah 0 tambah 1, 1. A1 berarti 1 tambah 1, 2. A2 berarti 2 tambah 1, 3, dan seterusnya. Bentuk barisnya seperti itu. Kalau notasinya AK sama dengan K plus 1. Bentuk non-rekursif kan itu sudah dalam bentuk non-rekursif ya. Jadi kalau A10, 10 tambah 1. Kalau bentuk generating function-nya gimana? Ya tinggal disalin saja. AK-nya, tadi rumusnya kan notasi sigma, gitu kan. Rumusnya adalah notasi sigma, K sama dengan 0 sampai tak hingga AK X pangkat K gitu. Sehingga AK-nya ini aja disubstitusi jadi K plus 1 ya. K plus 1 X pangkat K. Demikian juga kalau ketemu AK-nya adalah 2 pangkat K, berarti AK disubstitusi di sini jadinya 2 pangkat K X pangkat K. Oke, mudah ya. Contoh lagi, ini sudah saya singkat. Kalau keterangan di buku memang cukup panjang, jadi kalau nanti masih
bingung dari mana itu, ya nanti bisa baca PDF-nya atau dari bukunya. Bagaimanakah bentuk generating function dari baris 1, 1, 1, 1, 1? Oh, ini berhingga sampai suku ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, ya. Berarti kan ini adalah A0, A1, A2, A3, A4, A5, kan gitu ya. GX-nya ya kita masukkan ke rumus saja, berarti A0 plus A1 X pangkat 1, karena A-nya 1 ya 1 gitu ya, plus X2 sampai ditambah X pangkat 5. Nah, karena ini bentuk berhingga ya bisa diselesaikan, ya kan? Oh, ini saya faktorkan. Ya, ternyata difaktorkan dengan suku banyak, ya ketemu adalah, atau bukan difaktorkan, pakai rumus apa ini kan deret geometri ya, rasionya apa? Rasionya E, ya kan, Sn sama dengan A 1 min R pangkat N per 1 min R. Berarti kan 1 dikurangi X, N-nya ada berapa? N-nya ada 6. Ini kan, mulai indeks 0 sampai 5 kan ada 6. Per 1 min X. Contoh ini ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada bentuk notasi sigma, ada bentuk non notasi sigma. Kalau bentuk notasi sigmanya gimana? Ya notasi sigma K sama dengan 0 sampai 5 X pangkat K. Jadi ini adalah dua hal yang sama. Ya, satunya pakai notasi sigma, satunya tidak. Kalau tak hingga bagaimana? Kalau tak hingga, ini juga deret geometri kan ya, rasionya adalah X, di mana untuk GX-nya berarti kalau diselesaikan dengan deret geometri tak hingga, itu kan rumusnya adalah A per 1 min R. Ya kan? Deret geometri tak hingga dengan syarat apa? R-nya, harga mutlak R, agar konvergen harus kurang dari 1. Kalau R-nya lebih, harga mutlak R lebih dari 1, dia konvergen. Jadi hanya 1 per 1 min X. Nah, X-nya ketemu. Ini bentuk tanpa notasi sigma. Kalau bentuk notasi sigmanya ya justru malah lebih mudah. Notasi sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga AK-nya apa namanya? AK-nya itu 1. Jadi ini X pangkat K. Udah. Ini sama ya. Oke. Baik, teorema di generating function ini adalah sebenarnya teorema di apa? Di notasi sigma sendiri. Jadi notasi sigma itu kalau ada dua fungsi, ada fx sama gx, oh ininya sama, batas bawah batas atas sama, variabelnya sama, kan boleh ditulis seperti ini. Gitu. Kalau dikalikan seperti apa? Kalau fx kalikan gx, ya sebenarnya sifat dari notasi sigma. Tapi yang sering digunakan itu adalah sifat yang penjumlahan. Oke. Ini contoh yang perkaliannya. Jadi teoremanya seperti ini. Kalau penjumlahan saya rasa mudah atau sudah terbiasa. Kalau perkalian
ya dikalikan gitu ya. Oke, nanti kalau ketemu soal aja kembali ke sini. Kalau sekarang saya jelaskan panjang-panjang, justru nanti lupa. Nanti ke contoh soal ketika kita menyelesaikan terkait dengan solving recurrence relation. Termasuk ini. Ya, ada apa namanya, coefficient in extended binomial. Ini seperti rumus permutasi sebenarnya ya. Cuman kalau permutasi itu harus positif ya faktorialnya, kalau ini bisa negatif. Makanya namanya extended. Ya, nanti juga saya jelaskan kalau sudah ketemu soal. Kalau di sini saya jelaskan nanti malah tambah bingung. Yang penting adalah tahu definisi dari generating function. Oke, apa yang perlu disimpulkan dari sini? Yang perlu disimpulkan dari sini, Anda tahu definisi dari generating function gitu aja. Di mana generating function itu rumusnya adalah apa tadi? GE sama dengan notasi sigma, K sama dengan 0 sampai tak hingga AK X pangkat K. Di mana AK itu menyatakan term ke K dari suatu baris. Ya, bentuknya bisa berupa notasi sigma seperti ini, atau bisa juga sudah bentuk yang tanpa notasi sigma. Seperti contohnya tadi adalah 1/1 min X. Kalau kita ketemu bentuk apa namanya, bentuk barisnya itu adalah 1, 1, 1, dan seterusnya, berarti ini adalah generating function-nya itu adalah 1 plus X plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 dan seterusnya. Ini kalau diselesaikan dengan rumus geometri, ini kan dari geometri, tak hingga itu adalah A per 1 min R, R-nya adalah X. Nah, ini adalah bentuk notasi sigmanya, yang bawah itu bentuk bukan notasi sigma. Sama-sama menyatakan hal yang sama, yaitu generating function. Baik. Nah, ini tabel apa? Ya, tabel ini Anda tinggal ngambil dari PDF. Ini saya copy dari PDF ya. Jadi seperti kita mengerjakan logaritma, kalau SMA dulu kan ada apa namanya tabel logaritma. Loh, kenapa kok perlu tabel? Ya, kita tahu prinsip log itu apa, tapi untuk angka-angka tertentu kan kita mungkin kalau log 8 basis 2 itu sama dengan 3, kita mudah ya. Tapi kalau sudah misalkan log 7 basis 2 misalkan. Nah, itu kan angkanya kan kita bukan angka yang istimewa, jadi melihat tabel sama. Generating function juga ada tabel penggunaannya, ada tabelnya nanti ketika Anda menyelesaikan recurrence relation, ketika nanti sudah mau bentuknya itu sudah berupa generating function, nanti bisa melihat tabel. Contoh, ini contoh, bacanya gimana? Contoh yang saya oret-oret di kiri ini, itu tabelnya bagian ini. Nah, bisa baca ya. Generating function-nya apa? Gx-nya. Tanpa notasi sigma itu adalah 1/1 per X. 1/1 min X, maaf. 1/1 min X, ini kan. Yang sisi kiri ini kan ya, kita tadi dapatnya. Nah, kalau bentuk notasi sigmanya gimana? Notasi sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga A X pangkat K. A-nya kan 1. Berarti X pangkat K. Sama dengan 1 tambah X kuadratnya, ini uraiannya dari ini. Jadi ini adalah hal yang sama. Jadi ini adalah hal yang sama. Menyatakan apa? Menyatakan generating function. Kemudian akalnya apa? Akalnya 1. Kan dari ini kan.
apa tadi, rumus A ke K, apa namanya, term ke K, kan 1, 1, 1, oh AK-nya 1. Oke, sama, yang bawahnya ini nanti bacanya juga sama. Nah, kalau AK-nya itu A pangkat K itu berarti A0-nya berarti adalah A pangkat 0. A1-nya berarti A pangkat 1, A2-nya berarti A pangkat 2, dan seterusnya. Nah, itu bentuk generating function-nya gimana? Kalau dimasukkan ke rumus dasar lebih mudah ya. Nih, kalau diuraikan jadinya kan ini. Bentuk setelah diselesaikan tidak ada notasi sigmanya gimana? Ini. Jadi yang kiri itu menyatakan generating function-nya, yang kanan itu menyatakan AK-nya. Yang atas-atas itu Pak, ya nanti sesuai kebutuhan. Nanti kita lihat di soal, polanya seperti apa, kita gunakan tabel yang mana. Itu ya. Jadi nanti kita bukan tergantung, kalau prinsipnya sebenarnya tahu ya. Cuman untuk ngitung kalkulasinya itu kan sulit atau lama. Jadi kita manfaatkan tabel nanti kalau sudah mengerjakan. Nah, nanti kalau misalkan ujian apa boleh Pak? Boleh. Caranya silahkan cetak dulu tabelnya saat ujian, nanti digunakan, kan tidak buka-buka laptop ya. Ini bentuk-bentuk yang lain, kalau AK-nya K+1 berarti GX-nya seperti itu, dan seterusnya. Ya. Nah, kenapa tadi kok diajarkan extended binomial? Ya, ada bentuk yang seperti itu. Kalau ini kombinasi ya. Tidak semuanya kita pakai ya untuk kuliah kita ya. Jadi nanti kita lihat contoh soalnya saja. Yang dipakai untuk latihan yang mana. Oke. Jadi prinsipnya apa? Alternatif yang level 3, cara menyelesaikan recurrence relation itu adalah menggunakan generating function. Level pertama apa? Lihat polanya, pakai forward atau backward diuraikan, tahu polanya, diselesaikan. Level kedua gimana? Bawa kebersamaan kuadrat atau suku banyak. Nah, ini level ketiga. Ini kalau dua-duanya udah nggak ngatas, pakai generating function. Secara konsep, ya berarti generating seluruh bentuk rekursif atau recurrence relation itu bisa diselesaikan atau diubah menjadi non-rekursif dengan generating function. Masalahnya ada yang mudah, ada yang sulit. Gitu ya. Oke. Langkah recurrence relation dengan generating function. Ubah persamaan generating function dari bentuk notasi sigma ke bentuk tanpa notasi sigma. Jadi ada 3 langkah. Paling banyak ada 3 langkah. Bisa jadi nanti langkah kedua tidak perlu kalau memang bentuknya sudah partial fraction. Jadi tujuan kita itu membawa dari bentuk notasi sigma ke bentuk tanpa notasi sigma. Oke. Yang langkah kedua, kita dekomposisi atau diuraikan. Dekomposisi kan diuraikan dari bentuk pecahan biasa ke bentuk partial fraction. Mestinya kalau Anda sudah ambil kalkulus sudah tahu namanya partial fraction, kalau enggak ya tinggal nanti kita cari aja partial fraction itu yang seperti apa sih definisinya gitu. Yang soal. Kemudian kembalikan bentuk GX, jadi dikembalikan dari yang pertama tadi ya, dari notasi sigma ke notasi kembalikan bentuk dalam bentuk notasi sigma tunggal. Jadi tanpa notasi sigma ke bentuk notasi sigma tunggal, sehingga kita ketahuan tujuannya mencari apa sih? Tujuannya adalah mencari AK yang bentuknya rekursif. Jadi goalnya kita mencari angka non rekursif ya. Jadi kalau soalnya kan yang jelas rekursif.
Nanti tujuan akhirnya itu kita cari AK yang non-rekursif. Oke. Baik. Jadi kesimpulannya sampai sini, Anda harus tahu dua hal, plus satu dari tiga hal. Yang pertama definisi generating function, di mana Gx sama dengan notasi sigma, K sama dengan 0 sampai tak hingga, AK X pangkat K, itu yang pertama, Anda harus tahu itu. Di mana AK itu adalah term ke K dari suatu baris. Sebentar, baterai saya low. Pecah dulu. Kemudian yang kedua, itu adalah Anda bisa membaca tabel dari generating function tadi, maksudnya saja sisi kiri itu adalah notasi generating function dengan notasi sigma, tanpa notasi sigma dan bentuk deretnya. Yang sisi kanan itu adalah AK, term ke K, AK itu. Yang ketiga, Anda tahu urut-urutan menyelesaikannya, ada 3 tahap paling banyak. Itu yang pertama, seperti yang tadi depan itu, Anda uraikan dari notasi sigma menjadi non-notasi sigma. Yang kedua, jadikan partial function. Yang ketiga, itu nanti dikembalikan ke bentuk notasi sigma tunggal. Tujuannya mencari AK yang rekursif. Contoh. Selesaikan recurrence relation AK sama dengan 3AK-1. Untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. A0 atau initial condition-nya sama A0 sama dengan 2. Maksudnya ini dengan generating function. Ini kalau nggak pakai generating function bisa. Ya, pakai metode yang pertama bisa kelihatannya ya. Cari polanya. Cuman ini kita mintanya adalah dengan generating function, soalnya lebih lengkap lagi harusnya seperti itu. Nanti tapi kalau ujian pasti saya tulis ngerjakannya pakai metode apa gitu ya. Yang pertama, ubah persamaan generating function Gx dari bentuk notasi sigma ke bentuk tanpa notasi sigma. Oke. Tulis pertama, bacanya ke bawah ya. Gx sama dengan notasi sigma, K sama dengan 0, sampai tak hingga AKX pangkat K. Kemudian, ya, K sama dengan 0 sampai tak hingga. Kita tahu ada A0, berarti A0 ini kan satu kunci ya kan. Kita keluarkan dari notasi sigma. Kalau ini saya keluarkan dari notasi sigma, saya tulis ya. Kenapa kok bisa jadi bawahnya itu? Berarti kan Gx sama dengan A0 X pangkat 0 atau A1 ya. Maaf, A0 kali 1 tetap yang pertama kali tadi, terus ditambah A1 X pangkat K, ditambah lagi A2 X pangkat K. Kalau masih dalam bentuk notasi sigma, berarti kan K-nya tidak mulai lagi dari 0, tapi dari 1 sampai tak hingga AK X pangkat K. Nah, ini kan, kalau pindah ruas jadinya kan ini. Ini kalau pindah ruas kan jadinya ini ya. A0-nya saya bawa ke ruas kiri, jadinya Gx sama dengan min A0 sama dengan notasi sigma, yang mula-mula K sama dengan 0, sekarang jadi K sama dengan 1. Kenapa? Ya, agar bisa kita uraikan. Ya, A0-nya diganti 2. Kan kita tahu bahwa A0 sama dengan 2. Terus dimasukkan AK-nya apa? AK-nya 3A K-1. Oke. X pangkat K. Ini saya hapus ya biar tidak mengganggu. Jadi prosesnya itu ya. Kemudian 3 dikeluarkan bisa ya kan. Di notasi sigma ini lah ya. 3 itu dikeluarkan bisa. Kemudian notasi sigmanya itu 3A K-1 X pangkat K. Baik. Kenapa kok ada X keluar?
Ya ini kita sesuaikan, ini adalah K-1, berarti inginnya X pangkat K-1 gitu ya. Awalnya kan X pangkat K itu berarti kan gini kan, X pangkat K-1 kali X pangkat 1 itu kan sama aja dengan X pangkat K. Nah, karena X ini bukan berupa variabel di notasi sigma, variabelnya adalah K, maka X itu dianggap sebagai koefisien. Koefisien seperti statusnya seperti 3, bisa saya taruh di depan. Ini. Ya. Jadi X-nya itu saya taruh di depan. Jadinya itu. Sehingga di sini adalah K-1, ini K-1 juga. Gitu. Oke. Nah, sekarang sifat notasi sigma. Sifat notasi sigma itu kalau batas bawahnya saya tambah I, maka yang sisi kiri, yang sisi kanan berarti dikurangi. Ya. Jadi kita kembalikan ke persamaan dari ini, dari Gx, bahwa yang dikenali sebagai yang bisa kita substitusi dengan Gx itu adalah K sama dengan 0. K sama dengan 0 berarti ini saya kurangi 1. Kalau ini saya kurangi 1, ini juga saya kurangi 1. Gitu. Nah, efeknya apa? Kalau ini saya kurangi 1, ini harus saya tambah 1. Itu sifat notasi sigma. Nanti coba dibaca lagi, sifat notasi sigma seperti itu. Ya, contohnya notasi sigma I sama dengan 0 sampai 4. Di sini misalkan I gitu ya. Nah, ini kan sama aja dengan apa? 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ini bisa saya tulis gini, I sama dengan 1 sampai 5, karena ini ditambah 1, yang sini ditambah 1, yang kanan saya kurangi 1, I min 1. Gitu. Berarti sama saja kan ya, 1 dikurangi 1, 0, 2 dikurangi 1, 1, sampai nanti ditambah 4. Sama. Artinya kalau sini ditambahkan P, yang kanan dikurangkan P dan sebaliknya. Kalau yang kiri itu dikurangi P, yang kanan ditambah P. Sehingga ini jadinya adalah K0, ini jadi K, ini K. Oke, ini sendiri apa? Ini sendiri adalah Gx. Sehingga di sini notasi sigmanya jadi hilang. Gx kita pindah ke kiri, pindah ruas ke kiri, yang nggak ada Gx-nya pindah ruas ke kanan. Jadinya adalah Gx min 3x Gx sama dengan 2. Pindah ruas kan gitu ya. Oke, berarti agar tinggal Gx saja, saya pindah ruas 3x, 1 min 3x-nya. Ini kan 1, ini kan 1, ini kan 3 ya. Pindah ruas di ke bawah, jadilah Gx sama dengan 2/1 min 3x. Oke, sampai sini ya kita sudah menyelesaikan langkah 1, di mana yang mula-mula bentuknya adalah notasi sigma, Gx-nya sekarang menjadi bukan notasi sigma. Nah, ini pekerjaannya selesai 80% sampai sini. Jadi yang paling berat memang langkah 1 ini. Ya, oke. Kemudian langkah kedua, jadikan partial fraction. Jika ada. Ini sudah bentuk partial fraction. Bentuk partial fraction itu adalah bentuk apa? Bentuk A/1 min Bx. Atau bentuknya sudah bentuk yang atas tuh pangkatnya selisih 1 lebih sedikit daripada yang bawah. Itu bentuk partial fraction. Jadi kalau nanti misalkan ketemu soal yang contoh 2, nah ini bukan bentuk partial fraction. Bentuk partial fraction-nya adalah yang bawah ini. Ya, sudah bentuk
penjumlahan sepersekian X. Ya. Nah, caranya ngerubah bagaimana? Caranya ngerubah ya di tempat yang lain caranya ngerubah, atau di situ juga bisa caranya ngerubah ya. Nanti kalau sudah sampai contoh 2. Jadi ya seperti dikalikan silang dan seterusnya. Nah, itu bentuk partial fraction. Oke. Ini sudah bentuk partial fraction contoh 1 tadi, sehingga tidak perlu. Oke, sekarang langkah ketiga. Kembalikan bentuk Gx dalam notasi sigma tunggal sehingga recurrence relation terpecahkan. Oke, tadi kan 2/1 min 3x. 2-nya ke sini, 1/1 min 3x. Nah, 1/1 min 3x, lihat di tabel. 1/1 min 3x itu bentuk notasi sigmanya untuk Gx gimana? 1/1 min 3x. Kita lihat ke tabel. Ini kan ya bentuknya. 1/1 min 3x. 1/1 min 3x bentuknya itu adalah notasi sigma A pangkat K, X pangkat K. Tadi kan contohnya 1/1 min 3x. Berarti kita rubah. A-nya 3 ya. Ini. Jadinya ini adalah A pangkat K, S pangkat K. Jadi tadi kan bentuknya gini, 1/1 min AX. Ini sama dengan notasi sigma. K sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini X-nya di bawah ya. Ini adalah A pangkat K, X pangkat K. Tadi dari tabelnya gitu. Sehingga kalau ketemu 1/1 min 3 X, jadinya adalah notasi sigma 3 pangkat K, X pangkat K kali 2. Nah, 2-nya dimasukkan. Oke, 2-nya dimasukkan sehingga jadilah seperti ini. Gx sama dengan 2 kali 3K X pangkat K. Ingat, Gx itu rumusnya adalah AK X pangkat K. Notasi sigma Gx, masih ingat ya? Ini bentuknya kan gini ya. Notasi sigma A pangkat K, X pangkat K. A pangkat K, AK. AK X pangkat K. Kita mau nyari apa? Kita ya mau nyari AK. Ya, kita carikan AK. Goalnya kita tadi mencari AK. Kita mau mencari ini AK. Nah, AK-nya yang mana berarti? Kalau dari bentuk itu AK-nya berarti ini. Ketemu AK sama dengan 2 kali 3 pangkat K. Sebelumnya AK-nya itu adalah, tadi itu soalnya, 3AK min 1. 3AK min 1. Ini solusinya adalah ini. Ya, jadi yang kanan itu recurrence relation atau rekursif, yang kiri setelah dengan metode generating function ketemu non-rekursifnya. Jadi kalau misalkan kita mencari K A10 gitu ya, lah ya langsung A10 sama dengan 2 kali 3 pangkat 10. Kalau yang kanan itu A10 berarti 3 kali AK9. K9-nya berarti 3 kali K8 dan seterusnya. Jelas ya? Tujuannya adalah sebenarnya Pak lebih rumit daripada yang metode sebelumnya. Benar, lebih rumit, tapi ini adalah contoh yang paling sederhana. Sebenarnya dikerjakan pakai yang bentuk berpola bisa ini ya, tapi kita mau memberikan step by step untuk cara yang generating function. Kelebihannya apa? Generating function itu bisa, teorinya bisa untuk seluruh bentuk
non-rekursif, menyelesaikan bentuk rekursif menjadi non-rekursif. Oke, ini memang agak berat materinya, jadi untuk contoh 2, silahkan dibaca slide-nya sendiri dulu, ya, dibaca slide-nya dulu sendiri, maksudnya gitu ya. Di situ sudah ada penyelesaiannya, prinsipnya sama dari bentuk ini, ya, bentuk apa namanya, sigmanya seperti itu, dibawa ke bentuk tanpa notasi sigma. Kalau sudah, langkah kedua, ubah ke bentuk partial fraction. Dari bentuknya ini dirubah menjadi ini. Kenapa kok dibawa ke bentuk partial fraction? Karena yang ada di tabel itu bentuk ini. Ya, itu ada di tabel generating function. Ya. Kalau caranya ke partial fraction Anda cari di Wikipedia atau apapun itu ya. Itu banyak prinsipnya. Bentuknya ini nanti diubah menjadi A per 1 min 8X ditambah B per 1 min 10X. Ini sama dengan 1 min 9X per 1 min 8X kali 1 min 10X. Oke. A sama B-nya gimana? Berarti kan ini harus dikalikan silang ya kan ya. B kali 1 min 8E kali apa namanya? Ya, ini bawahnya dikalikan jadinya ini kan ya ini kali ini ditambah ini kali ini, ya udah nanti ketemu variabelnya jadi persamaan apa eliminasi substitusi sehingga A sama B-nya ketemu. Oh, ternyata A-nya itu adalah setengah, B-nya itu juga setengah, makanya bentuknya jadinya di bawahnya itu dengan cara substitusi eliminasi ketemu variabel A berapa, B-nya berapa. Nah, kalau sudah bentuk ini, kita kembalikan ke tabel lagi, kita bantuan tabel maksudnya. Ini kalau bentuk yang tadi kan 1 per 1 min 8X itu generating function-nya bentuknya seperti ini. 1 min 10X dari tabel tadi ketemu bahwa ini seperti contoh 1 kan ya. Kalau contoh 1 tadi 1 per 1 min 3X. Jadinya adalah notasi sigma 3 pangkat K X pangkat K. Ini kalau 10 berarti 10 pangkat K X pangkat K. Yang 8, 1 min 8 ya berarti notasi sigma 8 pangkat K X pangkat K. Oke, jadikan satu notasi sigma tunggal, setengahnya masuk, 8 pangkat K, 10 pangkat K masuk. Oke, AK-nya ketemu. Ini adalah solusi dari generating function bentuk ini. 8 A K-1 plus 10 pangkat K-1. Betul ya. Oh, 8 AK-1 plus 10 K-1. Kebalik. Nah, ini bentuk rekursifnya dari soal. Setelah diselesaikan, ini bentuk non-rekursif. Ya. Baik, nanti silakan dibaca kembali. Tugasnya Anda selesaikan. Ya, Anda selesaikan. Bukan halaman sebenarnya latihan berapa itu ya. Bentar. Advanced counting bab 8 sebenarnya itu ya. Generating function berarti 84.
84. Latihan 8.4. Oke, silakan dikerjakan seperti biasanya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan paling lambat ini. Ya nanti kalau linknya ada langsung dimasukkan gitu ya. Baik, ada yang ditanyakan kira-kira sebelum saya akhiri? Jelas? Wajar masih bingung ya. Dulu kan malah saya balik, Anda belajar dulu baru diajar. Kalau ini saya ajar dulu, berarti Anda harus membaca lagi untuk mengerjakan tugas. Minggu depan tugas nggak apa-apa. Ini kalau normal hari ini tuh pekan keberapa? 13, Pak. 13 berarti oke. 13, 14, 15. Sebentar saya lihat sisa materinya. Oke, kita untuk yang slide 10, 11 itu mudah, artinya lebih mudah daripada yang sekarang. Saya fokus ke yang ini saja. Ya, yang ini tuh, yang slide nomor 9 itu materinya advance counting. Kalau yang 10, 11 ini justru malah counting yang biasa. Ya, nanti bisa belajar mandiri. Untuk yang 10, 11, yang 9, 8, 9 ini justru malah yang kita perbanyak untuk latihan. Ya. Nah, nanti minggu depan kita bahas tugasnya, kemudian nanti sebelum UAS agar nilainya bagus, kita tambah lagi latihan, mungkin seperti ini ya, seperti tryout gitu ya, karena nilai-nilainya agar lebih baik, ya karena aja sih yang nilainya kurang bagus gitu ya. Kalau yang sebagian besar ya sudah bagus. Nah, nanti agar UAS-nya jauh lebih bagus gitu. Jadi nanti ada sebelum UAS ada satu pekan Anda saya kasih soal tryout sejenis gitu, karena yang solving recurrence relation ini memang agak sulit ya. Nah, kerjakan sehingga pas UAS nanti sudah lancar. Kira-kira itu di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.